Mulai lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu masing-masing. Ya, selesai. Untuk pertemuan kita hari ini, ada yang tidak hadir? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana hari pertama masuk di kelas 8? Kabarnya baik-baik saja? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kemarin di kelas 7 materi terakhir kalian itu tentang apa? Tentang hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas dan sabar. Iya, itu materi kita di kelas 7 kemarin. Nah, sekarang kita itu akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ya, tentu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya itu hidup menjadi lebih damai dengan apa tadi? Dengan ikhlas dan sabar. Ya, dengan ikhlas dan sabar. Nah, yang sekarang kita dengan mencintai Al-Quran. Ya, adapun kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar berikutnya memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, indikator pencapaian kompetensinya menghargai kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendefinisikan arti beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu diharapkan dari kalian ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan nama-nama nabi yang menerima sesuai kitabnya. Kemudian mengidentifikasi isi kitab-kitab suci tersebut, menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini tadi materi kita hari ini tolong diperhatikan di papan tulis lah. Ya, ini tadi tujuan pembelajaran yang Ibu bacakan. Kemudian ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, lalu ini nama-nama nabi yang menerimanya dengan kitabnya. Tolong diperhatikan. Kemudian ini dalil-dalilnya. Setelah ada dalil-dalilnya itu, tolong kalian amati gambarnya ini lah. Ya. Dari yang Ibu sajikan ini. Ya, setelah kalian mengamatinya, nanti kalian tuliskan masing-masing ya berkelompok. Nanti dikumpulkan pada saat terakhir ya. Ya, itu kalian amati dulu. Kemudian kalian buat pertanyaan ya, dari materi kita ini sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kalian jawab berdasarkan materi ini juga. Nanti kita presentasikan setiap kelompok masing-masing. Ya, sudah dituliskan? Sudah ya? Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 1 kita persilakan untuk maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab
Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tadi nama-nama kitabnya beserta rasul yang menerimanya. Kemudian dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah tadi, siapa yang rasul yang menerimanya dengan nama-nama kitabnya, yaitu Taurat dan Quran surah Al-Mu'minun ayat 49, Zabur dan Quran surah Al-Isra ayat 55, Injil dan Quran surah Maryam ayat 30, dan Al-Quran itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. Ya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 1 juga, yaitu pokok-pokok ajaran Tauratnya tadi ya, Ibu simpulkan, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah patung berhala, dan seterusnya ya. Kemudian pokok ajaran Zabur, pokok ajaran Injil, pokok-pokok ajaran terkandung dalam Al-Quran. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan mulai ke tempat. Kita mulai ke sesi pertanyaan ya. Ya, untuk yang bertanya yang pertama, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti dalam materi kita pada hari ini. Ya, Ibu persilahkan. Ya, silakan. Senin ya. Mengapa kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia? Ya, kelompok 2 ada yang menanggapi? Ya Bu, Ya, silakan Mayer. karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia agar memperoleh keselamatan ke jalan yang lurus sesuai Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 16. Ya, bagaimana Temi? Sudah cukup jelas dengan yang ditanyakan? Ya, jadi jawaban Khair tadi sangat tepat, bahwa itu yang menyatakan Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan ya, dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 16. Ya, yang tadi sudah dijawab oleh Khair. Terima kasih ya Khair. Ya, terima kasih. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dari kelompok kalian, sekarang giliran Ibu yang bertanya. Apa dalil tentang diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Muhaimin, silakan Muhaimin. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49. Ya, bunyinya seperti apa Muhaimin? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitab bala'alahum yahtadun. Yang artinya? Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-49. Iya, terima kasih Muhaimin ya, tepat jawabannya.
Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kalian tadi mengumpulkan hasil diskusinya untuk Ibu nilai. Ya, silakan kelompok 1 dulu ya. Maju ke depan mengumpulkan hasilnya. Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan mengumpulkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Ya, untuk materi hari ini tadi sudah Ibu beri kesimpulan tentang materi hari ini dan kalian sudah berdiskusi. Ya, Ibu nilai dulu untuk hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian dalam berdiskusi. Alhamdulillah kalian memperoleh hasil yang sangat baik menurut Ibu untuk diskusi kita hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita membuat proyek yaitu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi masing-masing kelompok nanti Ibu minta pertemuan berikutnya nanti membuat sebuah tulisan tentang tadi dalil yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kalian pilih salah satu suratnya, nanti kalian tuliskan ya. Tapi ini ya untuk Quran surah Maryam ayat ke-30 lah. Ini ya. Ibu minta itu dikerjakan oleh kelompok 1 lah. Ya, kelompok 2 dalil tentang Quran surah Ali Imran surah ke-3 ayat 3 itu yang dikerjakan oleh kelompok 2 minggu depan. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu akhiri dengan kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum